Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat keimanan dan keislaman sehingga sampai pada malam hari ini kita masih dapat dengan bebas, dengan leluasa melaksanakan pengajian tanpa adanya halangan suatu apapun. Kedua kalinya salat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada idola kita, kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga kita dapat istiqomah dalam mencontoh akhlakul karimah, dalam mencontoh suri tauladan, dalam mencontoh sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua yang saya hormati, pada hari ini kita akan bahas mengenai fikih Ramadan atau tuntunan di bulan Ramadan. Ya memang tepatnya sebenarnya seperti ini. Pembahasan mengenai Ramadan itu dibahas ketika sebelum Ramadan. Jadi ilmu tentang puasa Ramadan itu kita kaji sebelum Ramadannya, bukan malah sudah masuk Ramadan, tanggal 1 Ramadan atau bahkan 10 Ramadan baru mulai mengkaji Ramadan ki apa, baru mulai mengkaji sing batalke Ramadan, sing batalke puasa itu apa saja. Nah itu sudah hitungannya telat. Ibarat arep maling ki kawanan, ya, tapi contohnya kok maling terlalu jelek. Ibarat mau bekerja ki mlebune jam itu, tapi baru manasi motor jam 8 atau bahkan jam 9. Nah dari itu ada sebuah makalah, al ilmu qoblal amal. Jadi milikilah ilmu sebelum kita beramal. Milikilah ilmunya dulu. Kita mau sholat, maka tahu ilmunya sholat dulu. Nah, diajarkan. Dan juga al-adabu qoblal ilmi. Jadi adab itu sebelum ilmu. Karena apa? Banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, kurang berakhlak, sehingga seringkali berbenturan antara ilmu dengan adabnya, berbenturan antara ucapan dan perbuatannya. Maka dari itu kalau diurut dari atas itu, yang pertama paling dasar dulu adalah pondasinya adalah iman, percaya dulu. Setelah itu baru kemudian adab. Setelah adab baru ilmu. Setelah ilmu baru amal. Nah itu ada 4 urutannya, jangan kebolak-balik. Iman, kemudian adab, ilmu, baru amal. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa sebentar lagi, bahkan nggak ada sepekan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan semoga kita dapat bertemu. Nggak tahu dalam tempo 5 hari ini, Mas Agus kira yakin buatan bisa ketemu Ramadan besok? Nggak yakin, nggak tahu. Saya pun nggak yakin. Nah, maka dari itu kita tetap berdoa semoga dapat dipertemukan bulan Ramadan yang tinggal 5 hari lagi ini. Insya Allah malam Kamis gitu. Malam Kamis kita sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Baik teman-temanku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mengetahui mengenai dasar Ramadan, maka bisa dibuka mungkin sembari buka di gadgetnya, gawai, kalau di KBBI itu gawai, di HP, di smartphone-nya masing-masing, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, itu dasar kita supaya tahu. Jadi ketika Ramadan nanti aku siap gitu loh. Nah, yuk gitu juga Gus. Saat durunge bojo ya kudune duwe ilmune bojo dhisik ya Mas. Tahu paham ilmunya dulu baru kemudian melaksanakan. Ora asal terabas wae. Sinau dulu baru mengamalkan. Nah, itu pula puasa, sinau dulu baru mengamalkan. Baik, mungkin bisa sembari disimak surat Al-Baqarahnya ayat 183 sampai 187, karena di situ ada hukum-hukumnya juga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan, telah difardukan atas kalian, as-syiyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi syariat puasa ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Yang membedakan apa? Syariatnya. Syariatnya membedakan tentang kaifiyahnya, tata caranya. Nabi-nabi sejak dulu sudah melaksanakan puasa. Bahkan sebelum syariat puasa Ramadan ini datang, Nabi Muhammad sudah puasa dulu. Namun puasanya ya puasa yang sesuai syariat sebelumnya. Jadi belum ada ketentuan di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh pas, belum ada. Tapi yang perlu kita ketahui adalah syariat mengenai puasa ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Yang sering kita kenal juga ada puasa yang Yang sehari puasa, sehari tidak, puasa Daud. Berarti sudah ada sejak masa Nabi Daud, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Outputnya puasa nanti adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dan di ayat selanjutnya, ayyamam ma'dudat, selama beberapa hari yang terbilang. Selama beberapa hari ini, jumlah hari dalam bulan Hijrah itu kalau nggak 29 ya 30. Tidak mungkin 31 apalagi 32. Jadi kalau nggak 29, 30. Selama beberapa hari, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun, faman, maka barang siapa kana minkum, ada di antara kalian itu maridon itu sakit. Maka barang siapa ada di antara kalian itu kok menderita sakit, au ala safarin, atau sedang dalam melakukan perjalanan, terlepas dari perjalanannya nanti berapa kilometer, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah berapa bilangan hari yang kamu tinggalkan pada hari-hari yang lain di luar bulan puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzi, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, yang dia itu dirasa berat. Yutiqunahu, berat dalam melaksanakan puasa. Berat di sini bukan berarti aku mau poso kok berat ya, duhur-duhur rak kuat ana soto lewat. Itu bukan berat seperti itu. Atau Ramadan poso semangkat kerja wae. Berat ya aku, berat aduh. Itu berat, bukan berat ini yang dimaksud. Namun yutiku di sini, berat di sini yaitu contohnya adalah sakit menahun. Kemudian orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mungkin kan ke depannya habis tua sakit-sakitan, ke depannya kemudian jadi muda tambah sehat kan hampir nggak mungkin ya. Terus tua kemudian jadi muda lagi. Nah, ya dimaksud yutikunahu, tidak kuat di sini adalah orang-orang yang tadi. Maka di sini caranya bukan mengganti di hari yang lain. Nah, sekarang wong wis tua meriang-meriangan mengganti hari yang lain kapan? Selak masuk kuburan. Ganti hari yang lain kapan? Tidak mungkin toh. Maka caranya bagaimana? Fidyatun, dengan membayar fidyah. Ta'amu miskin, berupa makanan kepada orang-orang miskin. Perkara nanti jumlahnya berapa, ketentuannya nanti dibahas di berikutnya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Dan barang siapa yang taat melakukan kebaikan, maka itulah lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Nah, dan ingatlah bahwasanya berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Lebih baik di sini itu saya tidak bisa menjelaskan mengenai secara kesehatan ya, karena itu bukan bidang saya. Tak jelaskan nanti malah salah, malah repot.
Dan di ayat berikutnya dijelaskan mengenai bulan Ramadan itu ada apa saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Meskipun nanti ada khilafiyah kapan Al-Quran tepatnya diturunkan. Nah, biasanya kita merayakan nuzulul Quran kapan? Tanggal 17 Ramadan. Terus ada yang tanya lagi, loh bukannya Al-Quran itu diturunkan ketika Lailatul Qadar? Nah, bingung kan? Lailatul Qadar kan 10 hari bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan, dan yang tanggal-tanggal ganjil. Nah, maka para ulama menafsirkan seperti ini. Jadi Al-Quran diturunkan itu 2 periode, 2 tahapan. Tidak sak geluntung gedebuk nibani Nabi Muhammad, tidak. Namun yang pertama yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud menuju ke langit dunia, sama dunia. Maka inilah yang menjadi dasar Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu Al-Quran turun secara sak gelondong dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Jadi belum sampai kepada Nabi Muhammad, masih dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Kemudian 17 Ramadannya itu apa? Yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia diantar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berupa wahyu pertama yang secara umum jumhur ulama wahyu pertama menyatakan bahwasanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, jadi itu mengenai Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagai apa Al-Quran diturunkan? Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Nah, petunjuk ini petunjuk yang jelas. Kalau petunjuk dunia kadang ikut Google Map cok kesasar. Nah, ini petunjuk dari Allah. Diwai wis di Sherlock ke. Kita sudah di Sherlock oleh Allah. Iki lho alamat surga. Ancer-ancere piye? Ancer-ancere sering lewat masjid. Sregep melu ngaji, sregep tadarus, ngelakoni poso, zakat, syukur-syukur biar rezeki iso haji. Ini sudah di Sherlock oleh Allah alamat surga. Kita tinggal ngikuti nge-map. Lah kok tinggal nge-map kok tidak bisa. Oh ini enak banget. Allah sudah menunjukkan nge-Sherlock surga iki. Ya Allah juga nge-Sherlock neraka. Ning wis wanti-wanti neraka ini tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman. Lah kita kok malah golek dalan sing ning neraka. Memang jalan ke surga mungkin lewatnya jalan sing kecil-kecil, yang sempit, yang ndak enak. Tapi ketemu nih tempat yang indah yaitu surga. Nah, Al-Quran ini sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tidak hanya bagi orang Islam, tapi bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas minal huda dari petunjuk, penjelas dari al-huda di sini maknanya adalah al-hadis. Nah, wal furqan, dan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Waman kana maridon au ala safarin faidatum min ayyamin ukhor, dan barang siapa ada di antara kalian itu sakit atau dalam perjalanan, faidatum min ayyamin ukhor, maka gantilah yang ketinggalan tadi di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesukaran. Jadi sedang melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta motoran karisma, ora usah maksoke poso. Kemudian motoran kini tekan Lombok ki tengah jalan tekan Surabaya ganti oli. Tidak ganti oli nyamari rawan pelepek. Nah, tapi tenang, Karisma Supra itu disiful langsung tekan Mekah. Awet era karuan.
Nah itu Allah menghendaki kemudahan. Kita jika dirasa kok susah berat, tidak puasa tidak apa-apa. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah hitungannya, yaitu tadi 29 atau 30 hari. Walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah alama hadakum, atas petunjuknya. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila ada hambaku yang menanyakan akan diriku, fa inni qarib, maka katakanlah ini sesungguhnya aku, yaitu Allah. Bukan aku Allah, maksudnya ini ya, saya membacakan ini, bukan saya mengaku Allah gitu ya. Fa inni qarib, sungguhnya aku Allah itu qarib, dekat. Nah ini ada sedikit perbedaan dengan surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Baqarah ini Allah menyatakan dirinya secara langsung, fa inni, maka sesungguhnya aku itu qarib, dekat. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas Allah menyatakan dirinya itu dengan pakai huwa, dia. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia, Allah itu ahad, esa. Padahal Allah sendiri yang ngomong. Kenapa kok ngomongnya pakai kata dia? Burhan, dia itu ngomongnya gua kan dhuwur. Pakai kata dia. Jadi sebabnya ada yang ada sebabnya. Kira-kira ketika kita jadi kenapa Allah mengatakan dengan fa inni, sesungguhnya aku, langsung berkata, itu karena Allah sayang dengan hambanya yang taat tadi, sehingga Allah mengatakan dirinya langsung, aku ki cedak, aku ki perek karo hambaku, saya ini dekat dengan hambaku. Karena yang bertanya tadi orang yang soleh, orang yang taat. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas itu berkaitan dengan kaum musyrikin yang menganggap bahwasanya Allah itu Tuhan itu banyak, kemudian beranak atau diperanakkan, kemudian Allah benci. Karena benci, Allah enggan menyebutkan namanya langsung, sehingga pakai kata dia. Aku jengkel gitu. Ana wong sing buruan kira sapa apa. Maka saya mengatakan kepadanya, weh, ngomong lewat perantara, ngomong, katakanlah bahwasanya dia buruan ki wonge buagah dhuwur menor ra karuan. Karena apa? Yang saya hadapi wong sing tak jengkeli. Jadi mau mengatakan dirinya secara langsung. Nah itu kenapa di sini Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Nah, karena yang Allah katakan itu dengan orang yang dicintainya. Jadi berkata secara langsung, uji buta watadda idza da'an. Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Baik, untuk ayatnya ini masih panjang banget, langsung saja ke ini, nat awucannya jam 12 gitu selesai. Jadi puasa asyam, puasa itu siam. Jadi aja bingung siam. Orang yang berpuasa namanya shaim. Kalau perempuan shaimah. Nah, ibu saya namanya shaimatun. Poso terus bedino. Shaimatun, shaimah. Tinggal tambahin tak marbutoh. Shaim, orang yang berpuasa. Itu asyam, itu mananya sama dengan al-imsak, yaitu apa? Menahan. Mana biasanya sahur ada pagi-pagi imsak gitu ya. Imsak itu artinya menahan. Wis mulai ra oleh makan dan minum. Sebenarnya meskipun sebenarnya itu hanya simbolis saja. Batas kita tidak boleh makan dan minum itu adalah fajar, waktu subuh. Sedangkan pengertian puasa secara syariat atau secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan badan serta segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Nah,
Jadi menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang yang diwajibkan berpuasa? Yaitu semua orang muslim dan muslimat. Nah, namun ada orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Ada orang yang tidak diwajibkan berpuasa tapi wajib menggantinya. Yaitu ketika dia sedang haid atau haid dan nifas, karena beda ya haid dan nifas ya. Haid dan nifas itu orang itu tidak diwajibkan berpuasa. Berpuasa malah nggak boleh itu. Nah, ada juga orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ya orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, satu orang yang DB apa? Demam biasa. Orang yang sakit biasa, meriang, panas, utenge mual, enggak apa-apa rak poso. Kan ada kisah ya ono sahabat iki mung ketiban watu kene ne bocor sithik iki. Bocor sithik enggak, ini tibane tenanan, ketiban watu. Saya lupa. Ketiban watu resikone. Oh, ini beda-beda kasus ding. Ini tentang toharoh. Jadi tak lanjutkan ceritanya. Dia ketiban watu, bocor sidik, nek wudu ki mati. Akhirnya dia tidak wudu sehingga pakai cukup tayamum saja. Nah, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit biasa, meriang, mumet, ngeluh, pusing, migrain, vertigo. Itu ringan-ringan gitulah. Asam lambung, itu diberi keringanan untuk boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari lain. Jangan menggantinya sama di bulan Ramadannya, diniatnya loro poso sisane ora ganteni wingi, ndak boleh. Atau digabung poso karo iki ganteni wingi tak pasang bengine lah apa-apa, nggak boleh. Jadi di hari yang lain. Yang kedua, musafir, orang yang dalam perjalanan itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Perjalanan ini perkira jaraknya menurut Imam Syafi'i itu pendapat perjalanan kira-kira ya 80 km. Tapi nek saiki 80 km numpak sepur gampang, pesawat 200 km serak kesel belas. Nah, ini ya tidak apa-apa, mau perjalanan tok bahasanya kok. Perjalanan ke sekolah gimana? Pakai itu termasuk musafir. Ora poso terus mal. Nah, namun tadi di ayat tadi wa antasumu khairul lakum, jika kalian berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi yang tahu kondisinya adalah kita sendiri. Kira-kira lunga ki piye? Walaupun cedak ning numpak bis mabukan piye? Boleh tidak berpuasa. Nah, jadi itu orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, orang yang sakit biasa dan orang yang musafir bepergian. Dan ada juga orang yang boleh meninggalkan puasa dan tidak wajib menggantinya, namun menggantinya dengan fidyah. Nah, fidyah yaitu memberi makan orang miskin 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 0,6 kg per harinya. Nah, orang yang mendapatkan bagian boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dan fidyah ini, yang pertama yaitu orang yang karena tua. Tuanya ini tua kemudian tidak mampu. Tua sih mampu gak apa-apa. Tua dan tidak mampu. Yang kedua itu sakit menahun. Sakitnya tahunan, malah kok posone utang ditumpuk-tumpuk malah repot. Jadi boleh membayar fidyah. Kan ada tuh orang yang koma 13 tahun baru bangun. Tangi-tangi koncone wis pada lulus SMA, bayangkan. Dia koma, misalkan kondisinya ada koma sejak lulus SD 13 tahun, berarti koncone mungkin wis donggojo. Nah, lali. Sakit menahun itu boleh dengan fidyah. Kemudian perempuan hamil. Nah, hamil kan kurang lebih 9 bulan dan plus menyusui. Nah, itu boleh dengan membayar fidyah. Dan teman-teman sekalian dihormati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah jelas makan dan minum di siang hari antara terbit fajar sampai terbenam
matahari. Itu tidak boleh. Nek lali piye? Ora apa-apa. Repote laline ketika makan wis wareg urung ngombe eling. Ingat kondisi sereden. Aduh. Dan dilalah lupanya ketika jam 09.00 isuk. Blai tak kowe. Jam 09.00 isuk lali mangan. Wis eling. Aduh, durung ngombe. Jam 09.00. Nek kanggo buat perempuan biasanya dilemanya itu wis niat poso kurang 3 menit mau buka head. Itu membagongkan, sedih itu. Wis poso menahan diri sejak pagi nggak makan nggak minum, meh buka malah head. Itu sakit tak berdarah. Sakit berdarah itu ya. Sakit berdarah. Makan dan minum di siang hari dengan sengaja ya, dengan sengaja. Yang kedua, senggama di siang hari, berhubungan badan suami istri. Nah, berhubungan badan di siang hari ini kafarote berat Mas Agus. Iki akeh sing mangke sebenarnya nganten nek meh poso. Jadi hukumannya adalah yang pertama memerdekakan budak. Iki jelas wis nggak mungkin golek budak saka ndi ra ono. Ra ono budak. Opsi kedua, poso 2 wulan berturut-turut. Berturut-turut tidak boleh. Kalau misalnya wis oleh sebulan setengah, keseling siji batal, baleni meneh 2 wulan. Harus berturut-turut. Nah, ada, namun ini apa namanya ya? Fikih ini sebenarnya fleksibel ya, terbukti dari hadis Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika ada orang yang dia itu ngaku dengan Rasulullah, ya Rasul, ya aku awan-awan kumpul sama bojoku, kumpul dengan istri saya. Piye iki? Dikatakan oleh Nabi, engkau memerdekakan budak, tidak mampu. Dikasih opsi lagi, ya wis poso 2 wulan berturut-turut. Jawaban, piye me poso 2 wulan, poso sewulan wis batal lawane yo. Pemene poso 2 bulan. Logikanya kan gitu. Sewulan wis ora kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu ya Nabi. Oh ya sudah. Kamu sedekahkan 60 fakir miskin. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan wahai Nabi. Akhirnya ada orang mengasihkan kurma tadi. Nyoh wis tak wei kurma bagino ning wong miskin. Orang tadi berkata, "Wahai Nabi jenengan yang ngertos piyambak. Saya itu orang paling miskin di daerah saya. Metak bagi ning sapa?" Nah, sambil ketawa sampai gigi taring Rasul itu kelihatan. Dia wis pangan dhewe. Sefleksibel itu menggembirakan itu berislam di masa Rasulullah. Tidak saklek gitu maksudnya loh. Jadi melihat kondisi orang yang terhukum tadi. Nah, kemudian hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa, yang pertama diantaranya berkata atau melakukan hal-hal kotor. Kotor itu bukan berarti membersihkan sampah, bukan. Berkata kotor itu kotor, bukan. Berkata kotor itu maksudnya apa ya? Saya bingung ngasih contoh kata kotor. Aduh. Berkata-kata kotor, kanguru misalnya, kumbang, atau binatang-binatang lainnya yang sering diucapkan orang-orang di pinggir jalan itu. Nah, itu berkata kotor. Itu tidak membatalkan puasa. Berkata kotor, tapi apa? Mengurangi pahala puasa. Nah, kemudian berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Jadi boleh sebenarnya ketika Ramadan kita wudhu itu berkumur boleh. Nek kumurnya 3 kali kok keluarnya 2 kali, maka itu yang tidak boleh. Atau wudhunya, wah Bu, saya wudhunya tak di itu aja lah, di galonnya di sini sih sirup, itu enggak boleh. Nah, di sini untuk menjaga hati-hati tadi, sehingga ada yang berpendapat ketika puasa berkumur itu tidak perlu. Apakah sah wudhunya? Sah. Uang rukun wudhu itu ada berapa? Ada 6. Pertama niat, kedua
membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau urut. Nah, itu rukun wudu cuma 6. Lainnya sunnah. Jadi berkumur dan menghirup air ke hidung itu sunnah. Tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Nek rak yakin seruput iki ana banyu ning kene iki idu apa banyu ya dikecap-kecap banyu masjid kene jebul legi ya. Kowe nyamari. Biasanya air SPBU itu ada rasanya ya. Wah, itu kalau sudah ada rasa kok dikecap-kecap terus bisa batal. Ya. Berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Dan juga ada amalan-amalan sunnah yang sebaiknya kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama, melakukan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, tahajud, tarawih, qiyamul lail, itu satu amalan beda istilah. Jadi sama saja. Di luar Ramadan ya namanya qiyamul lail atau tahajud, sama saja. Nah, di bulan Ramadan seringnya disebut dengan tarawih. Apakah boleh kemudian malamnya habis isya tarawih kemudian malamnya pengen tahajud lagi? Nah, ada banyak pendapat, di antaranya kalau yang biasa saya amalkan ya nggak biasa juga sih. Yang saya pahami itu ketika sudah tarawih habis isya kemudian pengen nambah tahajud, ngejoki kurang, maka boleh silakan tahajud, namun tidak witir lagi, karena witirnya tadi sudah di awal. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya itu yang nggak boleh itu. Misal kok tarawih kemudian ketika mau witir melayu mak pelencing mulai ngomah, umbah-umbah kok masak apa-apa, maka malamnya boleh dipasang witir. Jadi selama semalam itu tidak boleh dipasang 2 witir. Itu yang sepegang itu. Yang kedua, sunahnya adalah mengakhirkan sunahnya pertama adalah yang kedua adalah sahur. Sahur itu juga sunnah. Jangan menganggap aku kuat kok poso rak sahur. Jangan malah berbangga. Kalau puasa sunnah silakan, tidak sahur tidak apa-apa. Tapi ini puasa Ramadan, sahur itu hukumnya menjadi sunnah. Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna, karena sesungguhnya fis sahuri, di dalam sahur itu barokah, ada barokah. Memang makan di waktu sahur itu rasanya ya pahit-pahit piye ngono ya. Paling enak iki sahur senenge sing kuah-kuah mie, masuk mie terus 30 dino. Nah, tempe kecap ya rasanya kok pahit. Tapi diniatkan itu sunnah. Nah, selama diniatkan itu insya Allah kita akan mendapatkan berkah, mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan sunnah berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur mepet-mepet itu ternyata malah sunnah. Nah, beruntungnya Muhammadiyah, itu ada injury time di waktu subuh. Kriteria subuh Indonesia itu saat ini adalah 20 derajat, minus 20 derajat. Ada yang mengusulkan atau mau dia kita subuh Indonesia ini kegasian isi peteng. Dalil waktu subuh apa? Ini bacakan dalil waktu subuh. Jadi dalil waktu subuh tidak menjelaskan subuhanlah kamu pada pukul 4.30, enggak. Dalilnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hatta yatabayyana, hingga nampak jelas, lakum, bagi kalian, khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, itulah waktu fajar atau waktu subuh. Jadi kriteria waktu subuh itu jenengan nyekel benang, iki benang putih, iki benang hitam, didelok pentelengin yang jaba, tidak boleh ada lampu, harus kondisi murni gelap biasa. Dipentelengi terus, oh sudah beda ini putih dan hitam, berarti itu masuk waktu subuh. Apakah kita masih akan menggunakan itu?
Enggak. Nah, maka pakai jam tadi kira-kira. Nah, dan Muhammadiyah berpandangan, wah, iki min 20 derajat iki kasihan, maka dibikin min 18 derajat. Nah, sehingga dampak dari pengurangan min 2 derajat tadi Muhammadiyah watuk dapat injury time selama 8 menit. Jadi enaknya ketika aku masjid liya wis padha adzan, kita masih seruput. Boleh. Syaratnya apa? Muhammadiyah. Boleh karena kita meyakini itu toh. Ya kalau nggak yakin kok wong amalane biasane bedinone yang ndak ikut Muhammadiyah kok juk-juk sahur bablas melu aku mau Muhammadiyah lah, ndak bisa kayak gitu. Harus diyakini dulu karena alasannya tadi ya. Dapat injury time 8 menit. Jadi waktu ada info di masjid imsak itu cuma kanggo tenger, kanggo tondo tok, hati-hati wis meh waktu subuh. Kapan batas waktu kita tidak boleh makan dan minum? Kalau di hadis hati-hati itu sebelum jarak 50 ayat sampai waktu subuh. 50 ayat itu piye? Enggak tahu toh nek ayat itu dawa ya adoh. Nah, tapi yang jelas waktu berhenti makan dan minum itu ketika subuh. Kenapa ada imsak gunanya? Kanggo ngati-ngati menawa sampai isih mangan, isih ngombe, juk-juk Allahu Akbar, glek, ora enak malah. Maka aku ngati-ngati. Nah tadi di Muhammadiyah itu ada injury time, waktu tambahan 8 menit. Nah, itu dulu saya pas sama teman-teman di asrama enak itu. Tonggo sebelah adzan, kayaknya lebih seruput, tenang. Karena boleh itu. Batasnya ketika subuh, jadi bukan imsaknya. Mengakhirkan sahur. Nah, ben enak biar carane nek maam kan menawa rantai maame rodok kasih sithik enggak apa-apa, minume akhirkan. Diniati mengejar sunnah. Nah, itu yang biasa tak lakukan kayak gitu. Kemudian berdoa menggasihkan apa? Nek mengawali berbuka kesane rung buka wis buka dhisik. Menyegerakan. Nek mengawali berbuka kesane kayak urung waktune buka wis buka dhisik. Menyegerakan berbuka. Jadi jangan kemudian menganggap aku cek kuat apa wis maghriban dhisik bukane engko bar maghrib. Tidak. Justru diminta untuk menyegerakan. Mas Arifin kebetulan bertugas sebagai muadzin masjid. Piye carane? Batalkin dhisik ra apa, Mas? Kan kadang ada orang yang menganggap patokan buka adalah azan. Patokan buka bukan azan, ya waktu. Wong sing adzane kadang yang ngombe dhisik, makami gorengan dhisik. Nah, jadi patokannya bukan azan. Kecuali adzan pas banget. Dan itu muadzin pun harus batalkan dulu puasanya. Nah, dibatalkan dhisik baru kemudian adzan. Nah, langsung segera dibatalkan walaupun sidik sak seruput penting batal. Ya apapun itu yang batalkan puasa. Nah, menyegerakan berbuka. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang sahih. Nah, doa yang sahih adalah dzahabadz dhama'u wa batallatil auruqu wa fabatal ajru insyaallah. Dzahabadz dhama'u, telah basah, telah hilang rasa dahaga, wabtallatil uruqu, dan telah basah urat-urat leher, telah basah badan ini, wasabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Nah ini kemudian bingung, iki diwaca kapan? Ketika sebelum berbuka atau setelah berbuka? Karena redaksinya dzahabadz dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Lantas bagaimana dengan yang berpendapat kalau doa buka adalah apa? Allahumma laka sumtu. Nah, piye? Maka meskipun itu hadis itu adalah diperselisihkan ya, ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap tidak, maka boleh diamalkan keduanya. Jadi kalau saya biasanya ngamalkan sebelum berbuka baca bismillah dulu, kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Sidik wer apa penting batal, baru kemudian dzahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa fabatal ajru insyaallah. Lah seperti itu. Tapi yang saya tadi yang jelas dzahabadz dhama'u. Dan memperbanyak sedekah dan iktikaf di masjid, itu berapa amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan. Kemudian ini sekedar tambahan, kemungkinan besar Idul Fitri nanti berbeda sama 1 Syawal. Jumlah hari puasanya berbeda, kemungkinan besar. Karena sudah jelas Muhammadiyah itu nanti di Ramadannya sama tanggalnya bareng. Tapi ketika Idul Fitri nanti itu kemungkinan besar berbeda, karena nanti hilalnya tampak 0, sekian derajat. Sedangkan pemerintah patokannya 3 derajat sekarang ya, 2 atau 3 lupa saya. Nah itu jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Semua ada dasarnya masing-masing. Contoh misalkan kalau tahun 2000 itu abad berapa? Nah, tahun 2000 kok. Tahun 2000 abad 21 masuknya, enggak abad 20. Nah, ini 1900. Kalau 1999 abad 20. Nah, itu kan perselisihan. Nanggung toh. Nah, itu begitu pula tadi Ramadan atau Syawal, hilal tadi. Karena saya menganggap, kalau Muhammadiyah menganggap ya masuk Epiro pun 0,1 derajat pun kok sudah masuk bulan baru, yaitu dianggap sudah masuk bulan baru Ramadan. Tapi pemerintah itu dan beberapa kelompok lain itu harus matok dulu minimal berapa derajat, 2 derajat atau 3 derajat. Jadi jangan dibuat masalah di masyarakat, terus enjoy, diambil nikmatnya. Mas Arifin seneng ning kene iso ngurus bodo, Bali isih bodo, Bali kampung isih bodo, bodone pindho, repote nek konakane akeh, kudune double. Nah itu saya harapannya nanti jangan sampai ada kegaduhan, karena kita sudah punya ilmunya. Baik, demikian kajian yang singkat ini yang belum sempat saya bedah secara lebih besar lagi karena keterbatasan waktu. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.